Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat. Tidak kurang apapun saat ini. Tuhan Bapa di surga akan mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita awali renungan ini dengan penyerahan diri. Saudara, kita saat teduh. Ya Tuhan, kepadamu kami berserah diri. Apapun yang kami lakukan dalam hidup ini, biarlah untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, sekarang buka pintu hatimu, sebab firman Tuhan akan menyatu denganmu. Tapi kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu menyatu dengan Tuhan dan menyatu dengan salib Kristus. Dan katakanlah sekarang menjulang nyata atas bukit Kala. Semoga berkenan di hati saudara. Atas bukit Kala yang menderang kasih Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pulau yang kadang merindukan timun pagi mereka. Ya, waktunya kita menyatu dengan salib Kristus, dan kita akan memeluk salib sebagai tanda kemuliaan dan sukacita. Ainalna dia kapartikia nondang di silang Tuhaki, sian hati urun namar sinondang soha lopuani sudah nabag sodo marpakiri tu sondang de asini rohami sangat palogana mapagpingon mamisan di mata niya. Baginya ketika kita datang dan memohon pertolongannya, dia baik dan sungguh baik dalam hidup ini. Ingatlah, Yesus yang sudah tersalib hanya untuk keselamatan kita bersama-sama, dan patut kita puji Dia di dalam hidup ini. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, terimalah firman Tuhan renungan kita hari ini, Kamis tanggal 7 November 2024 dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 34 ayat 23. Demikian dikatakan di sana. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Jala au patid dan nasida syada parmahan. Asaibana marmahan nasida imana posokku si David. Ibana marmahan nasida jala ibana gabe parmahadi nasida. Demikian firman Tuhan, kita renungkan bersama-sama.
Saudaraku, bagaimana kabarnya? Sehat? Ya, saya pastikan saudara sehat. Tidak kurang apapun saat ini. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti mencukupkan, menyediakan apa yang saudara butuhkan. Percayalah kepada Tuhan. Kami ucapkan happy birthday. Selamat ulang tahun. Bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun hari ini, panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga dengan bangga, dengan bahagia mengucapkan happy wedding anniversary in Christ. Selamat ulang tahun perkawinan. Panjang umur, sehat, langgeng, bahagia bersama anak cucu. Bagi saudaraku yang masih syarat pergumulan, bahkan sakit penyakit belum kunjung sembuh, jangan khawatir, jangan putus asa. Percayalah kepada Tuhan. Yesus tadi yang agung pasti datang ke saudara, menghampiri saudara, menjamah saudara dengan tangannya yang kudus penuh kuasa. Saudara sembuh di dalam Dia. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Yesus Kristus, saudara pernah melihat seorang gembala? Gembala di mana? Waktu di hutan ya. Kita katakan aja Parmahan. Apakah ada di antara saudara dulu waktu kecil, waktu di kampung sebelum merantau, sebelum tiba di sini, di tempat di kota ini, saudara pernah menggembalakan gembalaan seperti kerbau, kambing, lembu dan lain-lain? Pernah jadi seorang gembala? Pernah ya. Kalau nggak pernah nggak apa-apa. Tapi saya benar-benar seorang anak gembala. Saya gembala Manak Parmahan Najolo waktu masih muda lah, waktu masih sekolah. Sebelum saya berangkat sekolah, saya harus bawa kerbau kami ke ladang dan di sana akan kita tempatkan menunggu siang atau sore. Lalu kita akan kasih rumput sampai kenyang supaya nanti kerbau itu bisa digunakan atau dipakai orang tua lagi untuk membaca sawah dan lain-lain. Gembala punya tugas berat. Kalau tidak sungguh-sungguh menggembalai, marniang maka gembalaan kita akan kurus, bisa penyakitan. Kita harus beri air yang segar pada domba Maranatha Parmahani. Kita harus kasih makan yang segar, rumput yang segar, supaya sehat. Kita juga akan memandikan sekali-sekali dan lalu kita sayang. Maka domba-domba kita akan senang dan bahagia. Tentunya domba itu akan menjadi penurut dan pasti ingat kita terus. Muraro di daun ulon di Parmahan, alai borat do ulau ni. Ai moro dang Sirius dak sinasaroha Marmahani, ulu do tadukon ni horboi hita, itusu. Alani dang bui marmiam-miam, sere Parmahan, tuna pinarmahanna. Anggau na julu, tiki marmahanau, upara di do tiki khusus, pai matuladang, tulu horbonami. 3 kerbau kami itu pun kita pahami punya orang. Saya masih ingat itu, karena 2-3 kali beranak dikasihlah 1 sama kita anaknya jadi milik kita. Begitu dulu, karena nggak punya uang orang itu milik kerbau, jadi kita sendiri yang mengurus Marmahani karena. Tapi saya bahagia, saya tidak mau peduli dari mana kerbau itu, tapi saya bahagia bisa mengembalakan dan kerbau itu baik semua, kenyang, sehat. Satu ketika saya benar-benar sangat jengkel karena kerbau saya itu tidak mau bergerak, malas dia. Hampir saya pukuli, saya mau siksa. Untung saya sadar dan saya coba mencari tahu apa yang kurang, dan ternyata aku temukan
bahwa ada luka di punggungnya. Waduh, rupanya ini yang buat dia. Saya kasih obat merah, kasih sulfa, kasih penyegar atau obat yang bisa membuat kering darah itu yang luka itu. 2 hari sudah sembuh. Domba atau korbo saya itu segar dan tampak semangat. Kesimpulan, kita harus mengetahui bagaimana sifat-sifat orang yang ada di sekitar kita. Kita harus tahu keadaan anak-anak kita. Kita harus tahu karakter setiap jemaat. Karena ada di antara itu yang malas, ada di antaranya itu tukang ngantuk, ada yang nggak mau dicampur urusannya, ada yang tidak mau tahu dengan apa yang kita sampaikan. Tapi jangan salah, mereka juga banyak pergumulan yang ditahan-tahan. Suatu ketika mereka bisa berontak, mengamuk apabila kita tidak penuhi apa keinginannya. Artinya pelayanan tetap ada. Saling menopang, saling menolong, saling mendoakan, itu yang terbaik. Domba dan gembala sama-sama ciptaan Tuhan. Para pelayan dan jemaat sama-sama ciptaan Tuhan. Dan semuanya harus satu dan hidup saling menerima, saling melayani. Kali ini kita disuguhkan sebuah firman Tuhan di mana Tuhan berkata melalui Nabi Hesekiel bahwa aku akan Allah mengangkat seorang gembala yang baik, yaitu Daud menggembalakan domba-dombanya, menggembalakan, memimpin umatnya yang berbagai macam karakter, berbagai macam sikap, namun Daud dipercayakan Tuhan memimpin bangsa itu dan menjadikan mereka sebagai gembala atau rakyat yang harus siap ditopang. Saudara, ternyata Daud diberkati Tuhan yang mampu mengatasi segala pergumulan di sana. Walaupun dia benar-benar merasakan betapa sakitnya menderitanya menjadi seorang gembala. Tetapi karena imannya kepada Tuhan, karena kesetiaannya, Tuhan datang menguatkan, menjagai Daud. Dan akhirnya Daud mampu menjalankan tugas dengan baik. Dan Tuhan selalu memberkati Daud. Siapakah gembala itu? Siapakah domba itu? Di mana bisa kita temukan itu? Tentu di mana-mana. Di satu komunitas, di gereja, bahkan di rumah tangga, di masyarakat. Di situ ada domba dan gembala. Gembala adalah pemimpin. Gambaran dari seorang pemimpin atau pelayan. Domba gambaran umat atau jemaat. Oleh karena itu, umat atau jemaat harus selalu hidup berdampingan dengan gembala atau pelayan. Jangan saling bermusuhan, jangan saling menjatuhkan, jangan saling menggosipi, tapi yang paling utama adalah saling mendoakan dan saling melayani. Kita adalah gembala. Di tengah-tengah keluarga, seorang ayah, ibu adalah gembala dan anak-anaknya adalah domba. Tengah-tengah gereja ada para pendeta, ada majelis, ada guru huri, ada Bible Pro, ada diakonis, ada evangelis, dan dombanya adalah jemaat. Mari hidup saling berdampingan. Kita saling mengasihi, saling menopang satu sama lain. Jangan mau hidup sendiri, tapi kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa orang lain. Kita satu adanya. Saudara sesamaku, aku saudaramu, kita saudara Kristus. Kita harus sujud, menyerahkan tubuh kita, bergumul kepada Tuhan, sembari memuliakan namanya. Kita pasti ditegarkan oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menguatkan kami bersama-sama. Dimuliakan nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Amin. Sukses bagi selalu di dalam Tuhan.